Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GBI Pelita. Shalom. Merdeka. Yang belum menjawab kata merdeka masih belum menunjukkan kemerdekaan. Merdeka. Yang sebelah kiri merdeka. Sama-sama merdeka. Tatap wajah sebelahnya, katakan merdeka, bilang sebelahnya. Amin. Walaupun banyak persoalan, tantangan hidup, saudara percaya Tuhan Yesus memerdekakan kita. Dari perbudakan dosa, dari hukum Taurat, dari hal-hal duniawi, kedagingan, kita dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Dalam kemerdekaan itu kita menyerahkan hidup kita melayani Tuhan dan mengasihi sesama. Saya mengajak kita belajar dengan tema besar hari ini, berkat bagi bangsa. Di sesi yang kedua ini saya akan bawakan bagaimana Indonesia dipulihkan. Kita rindu sekali supaya Indonesia semakin dipulihkan, semakin banyak kemajuan-kemajuan. Bukan hanya tol yang maju, tapi pendidikan yang maju, kesehatan yang maju. Kita berdoa dipulihkan semua aspek sehingga prasejahtera akan naik menjadi sejahtera. Kita berdoa juga penginjilan di mana-mana bisa diberitakan sehingga banyak orang diselamatkan. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Mari sama-sama kita membaca. 1-2 ya. Pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Saudara yang saya kasihi, bahwa Rasul Paulus kepada muridnya Timotius yang mengembalakan jemaat di Efesus. Dia memberikan nasihat, masukan kepada muridnya yang masih muda belia. Timotius mengembalakan jemaat Efesus, pemimpin di jemaat Efesus. Supaya dinasehati, supaya jemaat itu jangan lupa berdoa bagi pemimpin-pemimpin. Supaya jemaat itu berdoa bagi kota dan bangsa. Supaya jemaat itu berdoa supaya banyak orang diselamatkan. Supaya berdoa kepada penginjilan di berbagai tempat. Demikian juga saya minta sama saudara. Cintailah bangsa Indonesia. Berdoalah bagi bangsa Indonesia merah putih yang kita cintai ini. 79 tahun. Tadi pagi saya mendengar pidato Bapak Mahfud MD. Bagaimana Indonesia tanggal 16 Agustus oleh jenderal Jepang. Seorang jenderal dari Jepang yang sudah memberikan kemerdekaan itu kepada Bapak Soekarno dan Bung Hatta. 16 Agustus. Kemudian datang Jenderal B. Pada Jenderal B datang lagi perintah dari Tokyo. Memerintahkan dibatalkan kemerdekaan Indonesia. Saya pun baru tahu itu. Kita nggak tahu sejarah itu bagaimana lebih detail. Tapi petinggi-petinggi negara syukur Pak Mahfud menerangkan detail bagaimana. Jenderal B membatalkan atas perintah Jepang, Tokyo. Bahwa kemerdekaan Indonesia dibatalkan. Kemudian Bapak Soekarno dan Bapak Bung Hatta bertanya kepada Jenderal B. Jenderal A tadi sudah memberikan kemerdekaan itu. Jenderal B menolak karena perintah Tokyo. Kemudian Bapak Soekarno dan Bung Hatta dan tim yang ada di situ berkata, andai kami tetap besok merdeka. Andai pemuda Indonesia, seluruh Indonesia berkata merdeka. Apakah kalian akan menembak kami? Jenderal B berkata, ya, kami akan tembak yang berkata merdeka. Perintah Tokyo. Mereka berembuk kembali, maka mereka mengambil keputusan
Sampai jam 3 pagi, waktu itu puasa. Mereka ambil keputusan, hidup atau mati, Indonesia harus merdeka. Sampai jam 3 pagi itu sidang. Dan mereka putuskan besok, bukan besok lagi ya, jam 3 pagi kan sudah tanggal 17 juga. Nanti jam 10 harus dideklarasikan, harus diproklamasikan Indonesia merdeka. Bertaruh nyawa, bertaruh kematian pun gak masalah. Saudara, para pemimpin dan para pejuang itu mempertaruhkan nyawa buat sebuah bendera merah putih. Mereka berjuang untuk kemerdekaan. Saya mengajak sama saudara, cintailah bangsamu. Jangan pernah kutuk bangsamu. Jangan pernah jelek-jelekkan bangsamu. Jangan pernah katakan Indonesia ini jelek, Indonesia ini buruk. Jangan. Ingat, Roma 13 ayat 1 dan 2. Pemerintah itu adalah wakilnya Allah. Siapa yang melawan pemerintah, melawan Allah. Oleh karena itu saya sedih lihat netizen plus 62. Lihat, banyak kali yang mengolok-olok Bapak Presiden. Saya baca karena saya ikuti Instagram Pak Presiden. Ada saja yang mengejek pembangunan jelas infrastruktur, tetap nggak puas-puasnya. Saya mengaku tidak ada negara yang sempurna. Amerika yang negara adidaya, di sana pun masih ada pengemis. Philadelphia di sana kota yang maju, di sana ada gereja yang sangat besar, gereja Betani. Saya melihat bagaimana dia menayangkan banyak di kota Philadelphia itu peminta-minta. Homeless, tidak punya rumah. Di jalan-jalan. Lihat YouTube, betul nggak di Amerika masih banyak peminta-minta? Lihat aja YouTube. Saudara akan melihat tayangan itu, mereka itu tidur di jalan-jalan. Di sana juga masih banyak penembakan-penembakan. Nggak gampang, kadang-kadang di sekolah bisa mati tiba-tiba berapa orang ditembak begitu aja. Lagi nonton, lebih aman di Indonesia nonton. Di sana bisa aja tiba-tiba ada yang berdiri tembak. Nggak mudah hidup di Amerika. Tapi kita kurang bersyukur. Saya mengajak kita, yang pertama adalah doakanlah bangsamu. Berdoalah bagi pemimpin bangsa supaya dipulihkan. Kita bersyukur kalau di Oktober ini akan ada pilkada. Kita berdoa siapa yang akan muncul. Kita berdoa juga bagi penerusnya, Bapak Prabowo yang akan meneruskan kepemimpinan Bapak Jokowi. Siapapun yang terpilih, kita harus hormat. Itu orang Kristen. Bukan harus pilihanmu yang kau bela. Siapapun yang dilantik, itu harus kita doakan. Terlepas kita nggak setuju. Seandainya menang waktu itu Bapak Anies, saya akan doakan. Saya akan berkati. Kita akan doakan siapapun yang terpilih karena dia adalah wakilnya Tuhan. Dalam 1 Timotius 2 ayat pertama dikatakan, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa, syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Kita perlu menaikkan doa syafaat. Kita perlu bersyukur buat bangsa yang besar ini. Jangan lihat yang buruknya saja. Banyak yang baik dari bangsa ini. Banyak yang baik. Ada pelayanan BPJS, kita bersyukur. Ada BPJS yang gratis untuk orang yang prasejahtera. Ada kita lihat perbaikan jalan sehingga kita bisa jalan lebih cepat pergi ke Siantar, ke Tebing Tinggi, Asahan. Bahkan antar provinsi sekarang ini akan dibuat jalan tol. Parapat lagi sedang dikerjakan. Yang dahulunya 4 jam nanti bisa tempuh 2 jam. Atau 2,5 jam. Kita bersyukur melihat ada hal-hal yang baik. Tapi kenapa ada orang yang menghujat? Karena tidak melihat hal-hal yang baik. Selalu melihat hal-hal yang buruk. Yang lebih sedihnya lagi, dia menghujat bangsanya sendiri. Saudara, dalam kitab Roma 13 ayat 1 dan 2. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya.
Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan siapa? Ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan apa? Hukuman atas dirinya. Jadi kalau engkau menjelekkan bangsamu, akan ada hukuman dari Tuhan. Jangan jelekkan bangsamu. Ayo sama-sama kita bersyukur, kita doakan, kita bersyafaat. Tuhan, kami bersyukur banyak pembangunan. Ada pendidikan yang gratis, sekolah negeri setahu saya. Diberikan pendidikan yang gratis, atau paling tidak lebih murah. Bersyukur Tuhan buat BPJS, bahkan ada BPJS gratis. Bersyukur buat pembangunan jalan. Bersyukur buat ketenangan, kedamaian di bangsa ini. Sehingga kita enak bekerja. Coba bayangkan di Syria, dilihat kota Timur Tengah, perang. Kutanya dulu, kalau perang, bisakah anakmu sekolah? Gak bisa kan? Kalau perang kita ini, lagi perang kita ini. Pasukan bersenjata lagi berkeliaran. Enakkah bergereja begini? Gak bisa. Tapi bersyukur kita bisa tenang. Beribadah pun kita sangat tenang. Saking tenangnya bisa tidur. Udah bangun dia. Kita bersyukur. Bayangkan kalau kita perang, lagi rudal. Ada lagi helikopter. Berputar-putar di atas gereja ini. Karena di sana ada musuh udah mulai dekat. Kurasa kalian pun gak datang. Bersyukurlah. Doakan. Doa syafaat itu maksudnya ucapkanlah doamu. Bersyafaatlah. Belalah itu maksudnya. Belalah kotamu. Belalah bangsamu. Berdoa syafaat. Saudara yang saya kasihi, kita akan lihat contoh Yeremia 29 ayat 7. Sama-sama baca, 1, 2 ya. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu akan kubuang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ini adalah ayat orang-orang Israel dalam pembuangan di Babel selama 70 tahun. Nabi Yeremia menyampaikan suara Tuhan. Berdoalah bagi kota di mana engkau dibuang. Supaya sejahtera kota itu. Berdoalah di mana engkau dibuang. Orang itu waktu itu dibuang, Israel dibuang di pembuangan di Babel selama 70 tahun. Disuruh oleh Tuhan berdoalah. Sekarang ini pun saya mengajak sama saudara, dimanapun engkau berada, kota manapun, termasuk keluargaku yang di YouTube. Semakin tambah keluargaku yang di YouTube. Saya katakan, berdoalah untuk kesejahteraan kotamu. Berdoalah untuk damai sejahtera di mana engkau berada. Ingat Matius 5 ayat 9. Anak Allah itu pembawa damai sejahtera. Makanya kita orang Kristen, kalau kita ketemu orang, masuk rumah orang, kita bilang apa? Shalom. Damai sejahtera bagimu. Sehingga kedatanganmu pembawa damai. Anak Allah tidak mau bertengkar. Anak Tuhan Yesus tidak boleh bertengkar. Aku berdoa, semua di ruangan ini tidak mau bertengkar. Amin. Karena ciri anak Tuhan Yesus adalah pembawa shalom. Damai sejahtera. Maka dia ketika bangkit dari kematian, yang pertama kali dikatakan Yesus apa? Shalom. Damai sejahtera bagi kamu. Amin. Oleh karena itu saya mengajak sama saudara, doakan kotamu, doakan bangsamu, doakan tempat pekerjaanmu, dimanapun engkau bekerja, doakan. Jangan seperti yang saya tahu, ada orang meludah di piringnya. Apa artinya meludah di piring tempat makannya?
dia mengkutuk, menghujat, menghina tempat kerjanya. Dia bekerja sebagai ASN, PNS contoh. Tapi dikutuknya, dihinanya pekerjaan ASN itu. Itulah meludah di piringnya. Ini orang tidak diberkati Tuhan. Bukan orang yang benar. Saya jumpa ada orang, dia bekerja satu tempat 20 tahun. 20 tahun dia menghina tempat pekerjaan itu. Bahkan anaknya sudah mau wisuda. Tapi dia masih memburukkan tempat kerjaannya. Don't do it. Anakmu sudah makan dari situ. Udah sekolah dari situ. Sarjana dari situ. Kalau kurang puas, ya sudah keluar dari kerjaan itu. Daripada menggumel, menggerutu, menghina. Datang bosnya, baik-baik. Pergi bosnya, pelit. Matilah kau cepat. Tapi tiap bulan gajian dari bosnya. Selama 30 tahun. Jangan sekali satu kata pun kata-kata kita menghina bangsa kita. Jangan satu kata pun menghina tempat kerjaanmu. Jangan juga satu kata menghina tempat ibadahmu di gereja GBI Pelita. Saya lucu. Menghina tetap, tapi ibadah tetap. Maunya apa? Kalau sama saya akan bilang sama staf, sama para pelayan. Gak apa-apa, kalaupun tidak harus di GBI Pelita. Karena banyak gereja yang lain. Gak dosa pindah gereja, gak dosa. Tapi tidak baik untuk pertumbuhan rohani. Yang tidak boleh engkau pindah dari pasanganmu, gak boleh. Yang sudah diberkati. Gak boleh suami bilang sama istrinya, aku mau pindah dari kau. Gak bisa. Engkau hanya bisa dipisahkan oleh kematian. Saudara, doakanlah bangsamu. Doakanlah tempat kerjamu. Doakanlah semua. Saya berdoa dengan hadirmu di bangsa ini. Bangsa ini better and stronger. Jauh lebih baik, jauh lebih kuat. Sehingga apa yang bisa kami lakukan bersama Ibu Gembala, kami membangun sekolah, TK, SD, SMP, generasi bintang. Sehingga bukan hanya ibadah yang kami tangani, tapi bagaimana pendidikan lebih baik. Sehingga Ibu Gembala fokus di pelayanan sana, saya fokus di pelayanan gereja. Kami berbagi bagian kerja. Dua-duanya sama-sama melayani Tuhan. Saudara ada bekerja di bank, itu juga melayani Tuhan. Saudara bekerja di rumah sakit, itu melayani Tuhan. Sama dengan kerja di gereja, gak ada bedanya. Bahkan kalau seorang bekerja di gereja tujuannya uang, dia tidak melayani Tuhan. Seorang yang bekerja untuk uang, dia tidak bekerja untuk Tuhan. Kita harus bekerja untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23-24. Kerjakanlah segala sesuatu dengan segenap hatimu untuk Tuhan. Ayat 24, dari Tuhanlah upahmu. Sehingga saudara pergi kerja jualan di pajak sana, saudara adalah, atau di pasar, saudara adalah orang yang bekerja untuk Tuhan. Pak, bagaimana Pak kalau saya ibu rumah tangga? Bagaimana saya memberkati bangsa? Menurut saya, ibu rumah tangga itu jauh lebih sulit daripada orang yang bekerja sebagai pendeta. Saya sudah pendeta, saya sudah lama, sejak 88 saya sudah pelayanan, 36 tahun. Gembala jemaat 23 tahun. Selebihnya itu PDM sama evangelis. Tapi menurut saya, ibu rumah tangga jauh lebih repot, lebih sulit daripada gembala jemaat. Walaupun anaknya 2 atau 3. Daripada orang yang kerja di bank atau di rumah sakit. Menurut saya, kita boleh beda. Karena orang yang kerja sebagai ibu rumah tangga, dia bekerja nggak ada jam kerja. Dia bekerja berapa jam? 24 jam. Ketika suaminya lapar jam 9 malam, dia nggak bisa bilang sama suaminya, udah lewat jam kerja. Anaknya nangis, baru sebulan jam 2 pagi. Dia nggak bisa bilang sama bayinya, di luar jam kerja. Bangunkah dia kalau anaknya terbangun? Jam 2 pagi menangis, minta dodot, minta susu, minta ganti pempes. Bangunkah dia? Bangun. Bangun, artinya apa?
Dia kerja lebih repot, nggak ada jamnya. Nggak teratur jamnya. Baru tidur sebentar bangun lagi. Belum lagi suami yang aneh. Pulang jam 2 pagi. Udah pulang pun nggak waras. Yang waras aja payah. Ini pulang udah nggak waras. Ada ibu yang setia, aku lihat setiap suaminya pulang udah mabuk. Mabuk, minum alkohol. Menurut saya menjadi ibu rumah tangga pun engkau pahlawan di bangsa ini. Nggak lahir Bapak Jokowi tanpa ada ibu rumah tangga. Dia dibesarkan di kali, di sungai, dekat sungai, pinggiran sungai. Hidup dengan keluarga sangat miskin. Saya baca autobiografi Pak Jokowi. Bagaimana susahnya orang tuanya. Bagaimana dibesarkan dari anak tukang kayu. Bagaimana dia menjadi ahli dalam perabot. Dari kecil, dari hal kecil. Saya melihat bagaimana dia dipakai Tuhan. Lewat seorang ibu rumah tangga. Jadi ibu-ibu, besarkan anakmu dengan kasih sayang. Mana tahu anak yang kau besarkan itu akan menggantikan Menteri Keuangan ke depan. Karena dia sejak lahir, dia sudah lahir di pasar, di pajak. Mamanya jual tomat, jual cabai, banyak uang dilihatnya terus, uang. Sehingga dia besar jadi Menteri Keuangan. Karena mamanya terus, oh bro, baliknya. Saudara, siapa sangka Pak Obama jadi Presiden Amerika? Pernah sekolah SD di Indonesia. Gak ada yang nyangka. Besarkan anakmu. Mana tahu juga anakmu jadi gembala jemaat Gereja Bethel Indonesia. Entah gereja apapun itu jadi pemimpin jemaat. Besarkan anak. Kejadian 41 ayat yang ke-38. Kita belajar dari Yusuf. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Yusuf dia dijual oleh abang-abangnya. Awalnya dia dimasukkan di dalam sumur. Daripada mati sia-sia, dijual dengan Potifar. Orang Mesir yang kaya raya, pengusaha. Kemudian dia dipitnah, ingin memperkosa istri Potifar. Padahal tidak. Dia lari, bajunya diambil. Singkat cerita, dia masuk penjara 13 tahun. 13 tahun Yusuf di penjara. Saudara lihat, di penjara dia kerja yang terbaik. Anggap ini muka-muka tahanan. Orang-orang yang di penjara. Sayalah Yusufnya. Mereka tahanan. Tapi saya di penjara itu kerja rajin. Disiplin. Murah hati, ngasih makan. Yang kelaparan, mana tahu anggota kelaparan. Mereka sepakat mengangkat saya menjadi pemimpin atas mereka. Dan kepala penjara juga mengakui kepemimpinan saya. Karena saya bekerja excellent. Karena Yusuf bekerja yang terbaik. Dia nggak mikir suatu waktu dia itu pengganti Firaun. Atau nomor 2 dari Firaun di Mesir. Yang memberikan makan banyak bangsa-bangsa. Yang dia tahu dia bekerja dengan rajin, excellent, tanpa mengeluh. Saya berdoa sama saudara. Satu kata pun dalam hidupmu jangan mengeluh. Itu juga saya tanamkan di lidah saya ini. Karena mengeluh itu artinya tidak percaya Tuhan mengubah hidupmu. Tidak percaya Tuhan menolong kita itu mengeluh. Makanya 1 Korintus 10 ayat 10, salah satu dosa terbesar orang Israel ada 5. Salah satu adalah berhala, salah satu adalah percabulan, salah satu adalah bersungut-sungut. 1 Korintus 10 ayat 10 dikatakan karena mereka bersungut-sungut, maka mereka banyak mati binasa di padang gurun. Saya berdoa, saudara yang percaya Tuhan, bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Itu Roma 8 ayat 28. Mendatangkan, Allah turut bekerja itu artinya sinergis. Artinya ada kerjasama Tuhan dengan kita.
Jadi Yusuf di penjara itu dia kerja sungguh-sungguh nggak mengeluhkan. Dia nggak tahu ini jadinya gimana. Dia nggak tahu. Dia nggak dikasih skrip. Kalau sinetron kan ada skripnya. Betul? Penonton drakor? Betul? Kalau drakor kan ada skripnya. Nanti kau begini ceritanya. Dia nggak dikasih tahu bahwa nanti Yusuf setelah 13 tahun kau menjadi Perdana Menteri. Kau jadi nomor 2 di Mesir. Bertahanlah. Dia nggak tahu. Yang dia tahu dia di penjara, dia bekerja yang terbaik. Sehingga saya hanya katakan kepadamu, apa yang di tanganmu, kerjakan yang terbaik. Apa yang di tanganmu, kerjakan terbaik. Jangan mengeluhkan apa yang di tanganmu. Jangan menghujat apa yang di tanganmu. Jangan memburukkan tempat engkau bekerja. Jangan memburukkan bangsa dan pemerintahanmu. Saudara, saya melihat Allah turut bekerja dalam hidup saya. Banyak peristiwa yang buruk yang saya lewati. Tapi selalu berakhir manis. Kenapa? Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Sebagai manusia saya sempat juga memang agak terdiam, menangis. Karena gelap kurasa dunia ini. Muncul rasa putus asa. Tapi setelah itu saya sadar Tuhanlah sumber kekuatanku. Pesanku sama saudara, mungkin engkau yang dari keadaan kebingungan. Dekatlah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Pokoknya orang melihat wajahmu, orang tambah semangat. Karena orang tidak melihat kau pernah mengeluh. Ingat ya, engkau jumpa orang mengeluh, capek. Udah enak kau makan. Tapi karena sebelah itu, entah apa aja dikeluhkannya. Yalah, jalan berlubang-lubang. Nah, kayak gigi gini berlubang-lubang, katanya berlubang-lubang. Mengeluh aja, enak gak makan? Enak, apa aja dikeluhkannya. Negara korupsi, negaranya sendiri loh. Dikeluhkannya semua. Nanti sampai-sampai, lihatlah, dari pemerintahan lari ke mertuanya. Lihatlah mertua gitu, coba mertua jauh kali dari pemerintahan ke mertuanya. Dikeluhkannya semua. Engkau tidak akan suka ketemu dengan orang yang mengeluh. Engkau akan menghindar. Karena mengeluh itu energi negatif. Bersyukur energi positif. Tersenyum mengeluarkan dopamin, endorfin, serotonin yang bagus. Ketika engkau bersyukur engkau semakin tambah kuat. Tersenyum itu menular, mengeluh pun menular. Kalau engkau bertemu dengan 4 orang yang mengeluh, maka engkau orang yang kelima mengeluh. Jadi kalau kau tandai ini suka mengeluh, jaga jarak. Kita nggak benci, tapi jaga jarak. Mengeluh aja semua dikeluhkannya. Nanti kau orang kelima. Pernahkah engkau jumpa orang di mall, kalau dia senyum atau di pesta, kita tidak pernah kenal dia. Tapi karena dia senyum, ayo, kutanya samamu. Sekarang kucoba lo samamu. Nah, pasti kalian juga ikut apa? Senyum, betul nggak? Mana ada orang disenyumi, tetap. Mana mungkin? Saya pernah di lift berkali-kali disenyumi orang. Jaraknya situ. Aku dengan yakin aja. Istriku yang cubit-cubit. Siapa itu? Nanti. Baru dia tebak-tebak, dia tahu. Nggak kenal kawan ini. Karena tahu dia senyumku kenal, senyum tidak kenal. Apalagi kok dia bilang, aku sih ini tuh lupa. Yang 15 tahun yang lalu, yang kita ketemu di acara ini. Maka kadang-kadang nanti kita bilang gak kenal sakit hati. Oh, kadang-kadang. Siapa yang pernah begitu angkat tangan? Siapa yang pernah begitu? Malah gak aku aja dong, semua kita pernah kan. Karena bingung, soalnya dia udah semangat kali. Yang ini itu loh Pak. Bapak kan salam aku, foto lagi kita itu Pak. Mau kasih makan lagi Bapak ada makanan. Yang Bapak bawa itu loh durian itu. Aku sama sekali gak tahu, dari dulu lupa gitu. Yang muncul apa? Oh. Sembari berdoa kalau bisa lalukanlah cawan ini daripada aku. Yusuf menjadi berkat bagi bangsanya. Yusuf jadi berkat bagi bangsa. Kejadian 50 ayat 20. Banyak orang mereka-reka yang buruk kepada Yusuf. Tapi Tuhan mereka-reka yang baik.
Banyak orang menginginkan kejatuhanmu, tapi satu tangan menginginkan engkau naik. Tangan Tuhan Yesus. Amin. Banyak orang menginginkan engkau hancur, tapi satu tangan menginginkan engkau naik. Maka jangan berfokus apa kata orang. Jangan kepingin menyenangkan orang. Senangkanlah Tuhan. Kalau engkau berfokus kepada ingin menyenangkan orang, maka engkau akan ditarik jatuh. Saudara, saya mengajak saudara baca Daniel 6 ayat 10. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Berapa kali sehari dia berlutut? 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya. Seperti yang biasa dia lakukan. Daud 7 kali sehari berdoa. Dikatakan Daniel 3 kali sehari. Dia termasuk salah satu yang dibuang di pembuangan Babel. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Orang-orang terpilih, orang-orang yang diberkati Tuhan, kepintaran yang luar biasa. Saudara, Daniel tidak ada salahnya. Dia hanya didapati lagi berdoa sebagaimana biasa 3 kali sehari. Saya mau katakan sama saudara, doa itu mengubah benci jadi sayang. Sama-sama katakan, doa mengubah benci jadi sayang. 1, 2 ya. Doa mengubah benci jadi sayang. Saya mau tanya samamu, adakah pernah pengalamanmu orang yang agak tidak suka di hatimu sama seseorang? Ada? Atau adakah sekarang engkau lagi gak senang sama seorang? Kalau jumpa sama dia kau menghindar? Atau kalau kau jumpa sama dia selera makanmu agak berkurang? Terganggu gitu loh. Saudara, saya melakukan penelitian dalam doa ini. Saya lakukan praktek mendoakan keluarga mertuaku tiap hari. Tiap hari, tiap malam kudoakan. Dari istri saya, 3 bersaudara. Istri saya paling kecil. Saya doakan keluarga mertua, papi mami. Kudoakan keluarga laiku, keluarga paribanku. Cihu dalam bahasa Tionghoanya. Tiap hari kusebut nama mereka. Dari keluarga saya ada 4 orang. Tiap hari kudoakan mamaku, tiap malam. Kudoakan juga abangku, kakakku, adikku. Kudoakan. Tiap malam saya doakan. Saya sudah lakukan itu bertahun. Yang ada di hatiku, aku sayang sama mereka ini. Sayang sama mereka ini. Tidak ada keinginan sedikit pun ingin menyakiti mereka. Apakah pernah ada persoalan? Pastilah. Mana ada 2 pribadi yang berbeda, nggak ada persoalan. Saya dengan istri segudang perbedaannya. Pasti ada misunderstanding. Kadang-kadang bisa ada konflik, pastilah nggak ada rumah tangga yang tanpa ada persoalan. Apalagi yang beripar, bereda. Beripar perempuan. Dua-duanya makhluk perasaan. Pastilah banyak persoalan. Yang paling banyak salah persoalan apa? Salah mengerti, itu yang kupahami. Sebenarnya dua-duanya baik. Tapi yang kupahami banyak mereka salah mengerti. Sehingga iblis di udara mengambil maksud yang negatif dan menanamkan kepada di antara mereka. Yang muncul di hati saya adalah saya sayang. Pernah ada rasa tidak enak, tapi karena saya doakan, rasa benci itu tersingkir. Saya semakin mencintai. Dan semakin muncul di hati saya, bagaimana aku mampu sebisaku membuat yang terbaik. Sebisaku ya, bukan yang mau mereka dong. Kadang-kadang mau orang kan maunya lebih lagi daripada mampu kita. Pernahkah engkau menolong orang, misalnya memberikan 100.000, maunya 1 juta dong. Gak pernah puas-puasnya. Gak bisa. Saya yang tahu kayak mana yang terbaik yang bisa kulakukan. Sebisaku. Sehingga doa itu mengubah rasa tidak enak menjadi sayang. Rasa cinta, rasa sayang mengubah pikiranku dan tindakanku bagaimana berbuat baik. Karena aku doakanlah Indonesia sesering mungkin aku doakan. Dan sejak 88 saya sudah terbiasa menangis pegang bendera merah putih. Di acara 17 Agustus biasanya kami, para mahasiswa waktu itu di USU, mencium bendera dengan menangis. Dan air mata kami begitu banyak untuk Indonesia. Saya pemimpin pelayanan mahasiswa yang di bawah saya. Mereka sekarang sudah banyak direktur rumah sakit, kepala dinas. Saya bawa istri saya kemarin beberapa waktu yang lalu pelayanan Kalimantan. Sekarang dia kepala dinas.
menjadi dokter spesialis yang hebat-hebat. Kami punya grup WA. Bagaimana kami mencium bendera ini dan menangis buat bangsa ini. Tidak satu pun kulihat mereka hidup yang sia-sia. Itu kami kerjakan 88, 89, 90. 91, 92. Sampai kepada 96. Terus. Kami menangis. Mencintai. Karena kami menangis mencintai bangsa ini. Pikiran kami apa yang bisa kami lakukan bagi Indonesia. Apa yang bisa kami perbuat bagi negara ini. Sehingga pikiran dan tindakan kami ingin memberikan yang terbaik bagi bangsa. Dan kami semua belajar yang terbaik sebisa kami. Dan rata-rata banyak mereka jabatan-jabatan dipercayakan Tuhan. Kepala rumah sakit, kepala dinas. Karena saya memimpin ibadah pelayanan medis, kedokteran. Spesialis. Makanya kalau mau minta obat saya tinggal resep aja kepada mereka. Karena mereka sudah berbagai spesialis mereka ada. Ada anak, ada jantung, ada penyakit dalam, ada saraf. Saya lihat orang yang mencintai bangsanya. Dia akan ingin berpikir dan berbuat yang terbaik bagi bangsanya. Dan Tuhan di pihaknya. Kenapa? Karena ingin dia mengabdi kepada bangsanya. Tapi orang yang tidak pernah mendoakan bangsanya, dia tidak akan cinta ke bangsanya. Dia berpikir apa yang bisa kuambil dari bangsa ini. Apa yang bisa kuambil dari negeri ini. No. Orang yang mencintai bangsanya, dia berpikir, what I do. Apa yang bisa kulakukan bagi bangsaku sepeninggalan aku. Kalau aku meninggal dunia, paling tidak ada jejak aku pernah hidup di bangsa ini. Bukan sekedar mendirikan gereja ini saat ini. Sekarang saya dipercayakan Tuhan, Ketua Yayasan Bethel Sumatera Utara. Begitu banyak calon-calon pendeta yang saya bina. Saya sebagai pemimpin utama untuk Sumatera Utara. Saya gak pernah terpikir itu. Bagaimana mereka menjadi calon pendeta. Sekolah SMK, sekolah menengah teologi Kristen. Sekolah STH, S2, sarjana pendidikan Kristen. Menjadi guru dari Bethel. Begitu ratusan orang yang sedang saya bina. Saya gak pernah terpikir akan menjadi pemimpin itu. Tapi Tuhan tahu hatiku mencintai bangsa ini. Paling tidak lahir guru-guru Kristen yang bagus, berkualitas. Lahir calon-calon sekolah teologi, calon-calon pendeta yang berkualitas. Orang yang berkualitas pasti kepingin melahirkan orang yang berkualitas. Saudara yang saya kasihi, yang kedua terakhir, berdoa bagi semua orang yang belum percaya. 1 Timotius 2 ayat 4, mari sama-sama kita baca. 1 Timotius 2 ayat 4. Sama-sama kita baca 1 Timotius 2 ayat 4. 1, 2 ya. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Apakah engkau rindu semua orang diselamatkan? Apakah engkau menggenapi kisah para rasul katakan satu orang selamat maka seisi rumah diselamatkan? Satu hal yang paling kuinginkan sama Tuhan, bagaimana seisi rumahku diselamatkan. Itu doaku tiap hari. Bagaimana keluarga mertuaku diselamatkan. Bagaimana keluargaku sendiri diselamatkan. Bagaimana bangsaku diselamatkan. Saudara, bawalah dalam doa. Kolose 4 ayat 3. Kolose 4 ayat 3 Rasul Paulus berkata kepada jemaat Kolose. Berdoa jugalah untuk kami. Supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami. Sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Rasul Paulus dipenjara. Dia menulis surat kepada jemaat Kolose. Doakanlah aku. Pesanku juga sama Bapak Ibu, saudara-saudara. Doakanlah kami para pendeta. Doakanlah kami para penginjil Tuhan. Para pelayan-pelayan. Pemberita kabar baik. Doakanlah. Bahkan gerejamu dimanapun berada. Semua gereja perlu kita doakan. Supaya Injil terberitakan. Tidak penting lagi merek gereja. Maksud saya, bukan terpenting merek gereja yang diberitakan. Tentu penting merek gereja. Tapi itu bukan fokus goal kita. Bukan merek gereja. Tapi setiap orang diselamatkan. Setiap orang selamat. Setiap orang percaya Tuhan Yesus. Saya berdoa kalau engkau anak mahasiswa, belajarlah sungguh-sungguh. Engkau belajar sungguh-sungguh yang terbaik. Itu adalah engkau mengisi kemerdekaan. Kalau tadi orang mempertaruhkan nyawa untuk kemerdekaan. Apa yang bisa kau lakukan untuk bangsa ini? Apa yang bisa kau lakukan?
Kalau kau jadi ibu rumah tangga yang terbaik. Kalau engkau seorang mahasiswa, belajar yang terbaik. Kalau engkau sebagai pekerja yang terbaik. Berdoalah lewat hadirnya hidupmu di bumi ini. Entah berapa tahun pun kita hidup di dunia ini. Indonesia lebih baik dengan hadirnya kita. Saya percaya Tuhan pakai saudara dan saya. Semangatlah. Seringlah mendoakan bangsamu. Doakanlah penginjilan. Doakanlah jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.